Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Eva Wahyuni dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Jadi malam ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dari mata kuliah Bisnis Kreatif dan Inovasi Global. Saya Nala Nabila dengan NIM 121231066 dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan judul Bisnis Parfum Refill dengan Strategi Pemasaran E-commerce dan Media Sosial. Nah, jadi bisnis parfum refill ini berkembang karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan parfum berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Meningkatnya perhatian terhadap penampilan dan keharuman tubuh membuat permintaan parfum terus meningkat. Di sisi lain, perkembangan media digital seperti WhatsApp, Shopee, TikTok, dan Instagram memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas tanpa membutuhkan toko fisik. Dalam fleksibilitas usaha dan dukungan pemasaran digital, parfum refill menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di era modern ini. Jadi rumusan masalah di sini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana peluang pengembangan bisnis parfum refill sebagai usaha kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu bagaimana strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis parfum refill dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial seperti WhatsApp, Shopee, TikTok Live, serta Instagram. Yang ketiga itu, apa saja keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis parfum refill di era digital. Nah, yang terakhir itu, bagaimana analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi dan kesiapan bisnis parfum refill agar mampu bersaing di pasar. Selanjutnya itu, peluang bisnis parfum refill. Kita akan membahas peluang bisnis parfum refill. Bisnis parfum refill ini memiliki peluang besar karena mampu menyediakan parfum berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibanding parfum yang bermerek. Permintaan masyarakat terus meningkat seiring gaya hidup modern yang menekankan penampilan dan keharuman tubuh yang menjadi nomor satu. Produk ini tidak juga menawarkan banyak pilihan aroma, fleksibel dalam penjualan, dan tidak memerlukan modal besar atau toko fisik. Selain itu, perkembangan e-commerce dan media sosial semakin memperluas jangkauan pemasaran, sehingga bisnis parfum refill ini sangat potensial untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan berkelanjutan. Strategi pemasaran. Keberhasilan bisnis parfum refill. Keberhasilan bisnis parfum refill tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, tetapi juga pada strategi pemasaran yang tepat. Di era digital, pengusaha dapat memanfaatkan platform digital sebagai sarana utama untuk memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan penjualannya. 4 platform yang paling efektif digunakan adalah WhatsApp Business, Shopee, TikTok Live, dan Instagram Business. Jadi di sini saya ada strategi pemasaran e-commerce. Yang pertama itu ada WhatsApp Business. WhatsApp Business merupakan alat komunikasi langsung yang sangat efektif dan personal. Melalui katalog produk, pengusaha dapat menampilkan berbagai aroma, harga promo, dan informasi penting lainnya.
Status WhatsApp dapat digunakan untuk mengunggah stok orderan terbaru, testimoni pelanggan, dan promo harian. Komunikasi yang cepat dan responsif akan membuat pelanggan merasa nyaman dan lebih mudah melakukan pemesanan. Nah, e-commerce yang kedua itu ada Instagram. Instagram membantu memperkuat identitas merek dan membangun citra profesional. Melalui feed, reels, dan story, pengusaha dapat menampilkan foto produk, video packing, testimoni pelanggan, dan juga konten edukatif seperti bagaimana cara memilih parfum sesuai kepribadian. Instagram juga memungkinkan pembuatan highlight khusus seperti unggahan katalog aromanya, harganya, cara pemesanannya, dan bagaimana ulasan pelanggannya yang diberikan di Instagram tersebut. Dengan manajemen konten yang konsisten, Instagram menjadi wadah branding yang sangat kuat. Nah, berikutnya itu ada Shopee. Nah, Shopee di sini Shopee menjadi salah satu marketplace paling populer di Indonesia yang mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Dengan membuat toko di Shopee, pengusaha dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Fitur seperti gratis ongkir, flash sale, voucher toko, dan sistem rating yang sangat membantu meningkatkan kepercayaan pembeli. Pengusaha parfum refill dapat membuat paket bundling, varian hemat, atau paket isi ulang untuk menarik lebih banyak pelanggan. Di sini saya membuat strategi pemasaran dari parfum refill. Ada 3 nih, dari Workshop Bisnis, Shopee, dan story Instagram ya. Kalau untuk live TikTok shopnya belum bisa saya tuliskan di sini dan saya jabarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan live TikTok shop. TikTok Live menjadi strategi pemasaran yang sangat kuat karena bersifat interaktif dan mampu menarik pembelian secara spontan. Dalam sesi live di sini, pengusaha dapat menunjukkan kualitas kemasan, memberikan rekomendasi aroma, menjelaskan keunggulan produk, serta memberikan promo khusus untuk penonton. Cara ini membuat penonton merasa lebih dekat dengan produk dan lebih yakin untuk membeli. Konten video pendek seperti review, tips memilih aroma, dan daily vlog packing order juga sangat efektif menarik minat konsumen. Keunggulan dan tantangan dalam menjalankan bisnis parfum refill di era digital ya. Nah, bisnis parfum refill ini merupakan jenis usaha yang semakin berkembang di era digital. Karena apa? Karena memiliki karakteristik produk yang fleksibel, permintaan pasar yang luas, dan metode pemasaran yang mudah dilakukan secara online. Namun, seperti usaha lainnya, bisnis ini memiliki serangkaian keunggulan dan tantangan yang perlu dipahami agar pengusaha dapat mengembangkan strategi yang tepat dan membangun keunggulan kompetitif. Berikut penjelasan lengkapnya, saya jabarkan di slide berikutnya. Jadi di sini ada 5 keunggulan dalam menjalankan bisnis parfum refill di era digital. Yang pertama ini ada modal yang terjangkau dengan potensi keuntungan tinggi. Yang kedua itu ada peluang kerjasama dengan berbagai segmen. Nah, yang ketiga ini ada kemasan menarik dan bisa dipersonalisasi. Yang keempat ini ada variasi aroma fleksibel dan selalu bisa menyesuaikan tren. Yang kelima di sini ada produk mudah dipasarkan secara digital, dan yang terakhir itu pasarnya luas, berulang, dan tidak musiman. Nah, tantangan dalam menjalankan bisnis parfum refill di era digital. Selain ada keuntungan, pasti juga ada tantangan yang dihadapi dalam menjual produk refill bisnis ini. Yang pertama itu
ada persaingan tinggi dan banyak penjual yang serupa. Yang kedua itu ada konsistensi, kualitas produk sangat diperhatikan pada konsumen. Nah, yang ketiga itu tantangan yang membangun branding dan kepercayaan. Yang keempat, perubahan tren aroma yang dinamis. Yang kelima itu ada pengelolaan stok dan fluktuasi harga bahan baku. Dan yang terakhir ada pengemasan dan pengiriman yang harus ekstra hati-hati. Nah, di sini kita ada analisis SWOT-nya. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam menjalankan bisnis parfum refill. Pendekatan ini membantu melihat kondisi internal dan eksternal secara lebih menyeluruh, sehingga strategi yang ditetapkan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan pasar saat ini. Dengan memahami 4 aspek utama dalam SWOT ini, bisnis parfum refill dapat disesuaikan agar tetap relevan, kompetitif, dan berkelanjutan. Yang pertama itu dari analisis SWOT ya, pertama adalah strength. Strength itu artinya kekuatan. Nah, kekuatan di sini, salah satu kekuatan yang paling signifikannya adalah harga yang terjangkau, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan termasuk pelajar hingga pengguna dewasa yang ingin parfum dengan kualitas baik tetapi tetap ekonomis. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahan yang perlu diantisipasi adalah modal pengembangan yang belum terlalu besar, yang membuat kapasitas produksi dan ekspansi mungkin belum bisa dilakukan secara maksimal. Nah, yang ketiga ini ada opportunities atau peluang. Tingginya permintaan parfum, harga terjangkau, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk personal care, serta kesadaran konsumen akan penampilan. Ini peluangnya ya. Nah, yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin timbul dalam bisnis parfum refill antara lainnya tingginya tingkat persaingan karena banyaknya penjual yang menawarkan produk serupa dengan variasi harga yang ketat. Di sini ada analisis sistem harga modal dan keuntungan bisnis parfum refill. Pada bagian ini dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait struktur penetapan harga, kebutuhan modal, operasional, dan potensi keuntungan dari bisnis parfum refill. Analisis ini penting karena menentukan keberlanjutan usaha, daya saing harga di pasar, serta kemampuan bisnis dalam menghasilkan profit secara konsisten. Dengan memahami aspek finansial secara sistematis, maka bisnis dapat dikelola dengan lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada keuntungan. Nah, di sini ada analisis sistem harga modal dan keuntungan bisnis parfum refill. Yang pertama, sistem harga pembelian dari supplier dan penetapan harga jual. Yang kedua itu ada perhitungan harga pokok produksi dalam modal reseller modal minim. Yang terakhir itu ada simulasi perolehan keuntungan per periode penjualan, atau bisa dibilang periodenya dalam 1 bulan. Nah, di sini ada sistem harga pembelian dari supplier dan penetapan harga jualnya. Pada bagian ini, sistem penetapan harga dalam bisnis parfum refill dijelaskan berdasarkan mekanisme pembelian dari supplier serta strategi penentuan harga jual kepada konsumen. Dalam praktik operasional, parfum dibeli dalam satuan militer dengan harga dasar yang telah disepakati dengan pihak supplier. Selanjutnya, harga jual ditetapkan dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang wajar, segmen pasar yang ditargetkan, serta keterjangkauan harga bagi konsumen, khususnya kalangan pelajar. Di sini ada tabel di mana kita akan menjelaskan sistem harga pembelian dari supplier dan penetapan harga jualnya. Ini komponen yang pertama, ada harga beli dari supplier per milinya, nilainya perkiraan 500 perak
atau Rp500. Nah, ini merupakan harga grosir dari supplier atau rantai reseller. Yang kedua itu ada komponen harga jual ke konsumen per milinya itu 1.500. Nah, keuntungan bersihnya kira-kira ada 1.000 karena 1.500 dikurang 500 sama dengan 100. Nah, pembelian minimal dari supplier itu biasanya 10-50 mili per aromanya. Sistem jualnya itu kita per mili atau bisa dibilang per botol juga bisa. Nah, target konsumennya itu pelajar dan juga umum. Nah, strategi keuntungan yang kita pakai itu margin tinggi, keuntungan naik saat volume. Dengan strategi tersebut, bisnis parfum refill mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga dan keuntungan usaha tanpa mengorbankan kualitas aroma parfum yang diterima konsumen. Nah, di sini kita ada perhitungan harga pokok produksi dalam model reseller modal minim. Nah, ini ada ukuran parfum 1 mili, harga dari suppliernya itu 500 perak atau Rp500. Nah, HPP per milinya tadi tuh 500. Harga jualnya itu kita jual 1.500. Nah, keuntungan yang kita dapatkan itu 1.500 dikurang 500 1.000. Begitu juga yang 5 mili. Jadi harga jualnya 7.000, harga HPP-nya 500, yang kita dapatkan ini 4.500. Dan begitu selanjutnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, harga parfum dari supplier rata-rata berada pada kisaran 500 per mili. Dengan strategi harga jual yang ditargetkan untuk konsumen pelajar, yakni 1.500 per mili, bisnis parfum refill tetap memberikan margin keuntungan sekitar 1.000 per mili. Semakin besar volume pembelian konsumen, maka semakin besar nominal keuntungan yang diterima walaupun harga per milinya tetap konsisten. Model harga ini realistis di lapangan dan umum digunakan pada penjualan parfum refill kecil menengah. Selanjutnya, di sini kita ada simulasi perolehan keuntungan per periode penjualan 1 bulan. Harga beli dari suppliernya itu Rp500. Nah, harga jual ke konsumen per milinya itu 1.500. Maka keuntungan yang kita dapat itu 1.000. Nah, volume penjualannya sekitar 50 botol dikali 10 mili. Nah, jadi 50 botol dikali 10 mili ini 750.000. Nah, habis itu total modal bensin pengirimannya itu sekitaran 200 atau 250.000. Anggaplah maksimalnya 250.000. Maka yang kita dapatkan 750 dikurang 250 sama 200 sama dengan keuntungannya itu yang didapatkan sekitaran 250.000 sampai 300.000 per bulan. Pada bagian ini disajikan simulasi perkiraan keuntungan yang diperoleh dalam periode 1 bulan berdasarkan volume penjualan rata-rata dan struktur harga yang telah ditetapkan. Perhitungan ini bertujuan memberikan gambaran realistis mengenai potensi profit usaha parfum refill yang dijalankan dengan sistem harga per mili. Mengingat target pasar mencakup pelajar dan masyarakat umum, tingkat permintaan biasanya fluktuatif, namun stabil pada kisaran tertentu. Simulasi ini menggunakan asumsi penjualan sebanyak 50 botol, ukurannya 10 mili dalam 1 bulan, yang sering terjadi dalam praktik penjualan lapangan via WhatsApp, Instagram, Shopee, dan live TikTok. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu secara keseluruhannya bisnis parfum refill ini memiliki peluang pengembangan yang cukup besar karena bersifat kreatif, inovatif, dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan produk wangi dengan harga yang terjangkau. Strategi pemasaran yang memanfaatkan Instagram terbukti efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Meskipun memiliki berbagai keunggulan seperti modal relatif kecil dan variasi produk yang fleksibel, bisnis ini tetap menghadapi tantangan berupa persaingan yang ketat, tuntunan kualitas, serta konsistensi pelayanan di tengah perkembangan era digital. Melalui analisis SWOT, potensi dan kesiapan bisnis dapat dievaluasi secara lebih terstruktur.
sehingga pelaku usaha mampu memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, menangkap peluang, serta mengantisipasi ancaman agar tetap kompetitif di pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.